Masa reses jaring aspirasi telah usai. Banyak aduan dari masyarakat yang masuk dalam catatan anggota DPRD Surabaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keluhan terkait layanan kesehatan. Komisi DPRD Surabaya yang membidangi sosial dan pendidikan langsung merespons dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama BPJS Kesehatan Surabaya, Dinas Kesehatan, serta sejumlah asosiasi klinik dan rumah sakit. Rapat ini dipimpin oleh Dr. Akmarawita Kadir dan dihadiri hampir seluruh anggota Komisi D. Dalam pertemuan ini, sejumlah permasalahan layanan kesehatan mengemuka. Beberapa permasalahan utama yang dibahas antara lain proses pendaftaran BPJS PBI yang dianggap sulit, serta kebijakan mengenai 144 jenis penyakit yang hanya bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Termasuk juga keluhan asosiasi klinik swasta yang merasa dianaktirikan oleh Pemkot Surabaya. Ditemui usai gelaran rapat, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) dan Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) mengungkapkan kegelisahannya. Kami dari pihak klinik, ya, asosiasi, ini saya dari Perhimpunan Klinik dan Fasiankes Indonesia, kemudian Ibu dari Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN). Ya, Bu. Saya Ketua Surabaya, ini sekretaris PKFI. Bu. Ya, karena kalau BPJS sendirinya bagus. Cuma mungkin kalau yang di Surabaya ya, kita concern untuk masalah redistribusi. Redistribusi di sini yaitu pembagian pasien yang PBI penerima bantuan iuran supaya bisa memilih ke vaskes swasta. Jadi boleh memilih anggota, baik anggota ASKLIN maupun swasta, bukan puskesmas. Karena selama ini kalau di Surabaya itu yang PBI hanya bisa memilihkan untuk puskesmas saja. Padahal di kota lain itu sudah berlangsung, sudah bisa. Jadi ada contoh di Malang sudah sejak 2022, Sidoarjo juga sudah 2022 juga. Surabaya ini belum. Kalau kota lain saya belum ada. Jadi waktu kita bertanya, waktu kita hearing ya tahun 2019 sama 2021 ya, menurutnya karena sesuai SE wali kota, PBI itu kan dibayar oleh pemerintah kota. Jadi nggak boleh ikut swasta, harus ikut ke puskesmas, tidak boleh milih swasta karena menurut Pak Wali Kota waktu itu, jadi Pak Eri juga harus kembali ke pemerintah kota lagi, tidak boleh ikut milih puskesmas, tidak boleh ikut milih klinik. Kepada awak media, Dr. Akmarawita Kadir menjelaskan terkait hasil rapat bersama seluruh stakeholder kesehatan di Surabaya. Jadi memang hearing saat ini kami karena berhubungan dengan resesnya teman-teman juga yang terkait pasca reses banyak laporan-laporan tentang BPJS. Jadi saat ini kami melakukan brainstorming, jadi mengumpulkan secara umum permasalahan yang dijawab masih secara umum masih ya. Jadi permasalahan pendaftaran masih aja ada warga yang merasa mendaftar itu masih dipimpong ya. Banyak warga yang tidak tahu cara pendaftaran sebenarnya kalau mau BPJS kelas 3 itu bisa langsung diaktifkan, kalau sakit bisa langsung diaktifkan di puskesmas atau rumah sakit kalau misalnya emergensi, dan kalau misalnya tidak sakit bisa ke kelurahan. Nah itu banyak warga yang masih belum tahu ya. Terus masalah rujukan juga ya, jadi ada beberapa rujukan pasien itu merasa dipimpong gitu ya. Jadi kemudian lagi masalah selisih pembayaran klaim rumah sakit ya yang diberikan oleh BPJS. Itu juga jadi poin-poin kami untuk membahas lebih dalam lagi nantinya. Jadi setelah ini kami akan melakukan pembahasan secara detail. Jadi by topik yang tadi sudah bermunculan, jadi banyak sekali tadi itu. Kemudian lagi ada masalah sinkronisasi dengan program-program pemerintah seperti cek kesehatan gratis dan sebagainya. Jadi itu akan kita bahas satu-satu. Jadi karena kalau kita bahas secara semua sampai tuntas
itu waktunya nggak cukup ya, karena permasalahan BPJS ini cukup kompleks ya. Jadi kalau secara umum sih jawaban dari pihak BPJS, dari Kepala Dinas Kesehatan itu secara umum bisa kita terima, tetapi di lapangan itu masih ada kendala-kendala atau hal-hal yang biasanya itu ada miskomunikasi, ada missosialisasi yang harus dikuatkan lagi oleh BPJS maupun Dinas Kesehatan. Banyak topik itu ada saya hitung sekitar 20-an case ya, itu kita akan bahas satu-satu. Jadi biar lebih mendalam dan lebih detail sehingga mencapai solusi yang sempurna ya. Itu ada beberapa 4 rumah sakit yang belum mau bekerja sama dengan BPJS. Belum maunya itu mungkin masih pilih-pilih. Ini kan kelemahan, belum ada undang-undang yang mewajibkan rumah sakit untuk bekerja sama dengan BPJS. Nah, ada beberapa rumah sakit seperti rumah sakit Darmo di Surabaya, rumah sakit RKZ, kemudian rumah sakit Primer, dan satunya lupa saya, rumah sakit apa ya? Tapi swasta lah itu. Swasta. Tapi udah ya. Sudah. Jadi itu urgen ya, karena itu juga kayak saya dengar itu sudah dibahas waktu pembahasan di Komisi C mengenai apa ya dulu itu LKPJ ya, LKPJ, dan sudah dipanggil juga rumah sakitnya. Nah, sampai sekarang belum. Ini PR urgen buat pemerintah karena jangan sampai ada penumpukan pasien di IGD untuk menunggu kamar-kamar yang masih terisi penuh. Tapi aturannya sendiri udah ada belum sih Pak? Maksudnya rumah sakit itu harus kalau kewajiban belum ada, undang-undangnya belum ada. Ini juga masukan buat teman-teman di DPR RI nanti biar regulasinya itu. Iya, ini kan Masalah mereka nggak bisa, iya masalah pemerataan. Jadi di Perpres yang baru ini yang mengatur tentang jaminan kesehatan itu kan harus ada pemerataan antara peserta BPJS. Jadi nanti klinik swasta yang standar ya, klinik swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS, Puskesmas itu akan diatur jumlah pesertanya ya. Jumlah pesertanya harus rata itu karena pemerataan sehingga nanti akan meningkatkan pelayanan kesehatan. PBI itu kan ada 2 jenis ya, PBI yang dibayarkan oleh pemerintah kota dengan PBI yang ada dibayarkan oleh APBN. Nah, memang selama ini PBI yang dibayarkan oleh kota itu ada perwalinya, saya lupa perwali surat edaran atau perwali ya, itu yang mengatur untuk FKTP atau Vaskes tingkat pertamanya itu harus terdaftar di Puskesmas ya. Nah, ini yang memang kita paham dari permintaan dari Persatuan Klinik di swasta di Surabaya itu supaya disamaratakan. Jadi di satu sisi kita juga paham karena APBD yang PBI yang dibayarkan oleh APBD kota ini kan maksudnya itu supaya dikembalikan lagi sebesar-besarnya oleh pemerintah kota, yaitu melalui Puskesmas. Nah, kalau saya dengar kalau tidak salah di tempat lain itu untuk klinik swasta bisa yang mandiri dan PBI yang APBN. Oh, yang APBN yang bisa. Karena ini pemerintah kota dia full di Puskesmas. Jadi ini memang nanti jadi PR juga buat kami. Yang penting adalah tujuannya satu, tidak mengorbankan pelayanan kesehatan. Yeah.